Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang kita mencoba untuk menelusuri kelenteng atau pekong Nam Hoi Lintang yang berada di Kopisan ya. Nah, coba kita lihat nih, masih jauh nih perjalanannya ya. Halo, apa kabar nih? Ya, Suhu. kabar baik ya. Kabar baik ya? Ya, Wah, ini sedang apa nih? ini lagi mau apa? Obatin orang nih. Wah, persiapannya lah ya. Ya, Persiapan ngobatin orang. Wah, jadi pekong ini selain Suhu sebagai tatungnya juga bisa sebagai tabib nih ya. iya. Waduh, ini kadang-kadang penyakit apa nih? Tergantung sakitnya apa. Terus ada kebanyakan sih ya di sakitnya yang perempuan lah ya. Istilahnya datang bulan yang kurang lancar, habis melahirkan, yang sudah lama nggak diobatin, jadi kadang dia merasa pusing di kepala, merasa mau pingsan. Berarti ini pada umumnya yang datang berobat di sini kaum ibu ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak Oh, juga. kaum ibu, kaum bapak, anak-anak mungkin. Ya ada. Kalau anak-anak rata-rata yang datang berobat ke sini penyakit apa nih, Su? Anak-anak kebanyakan rata-rata itu ya paling kita buat panggil apanya? Semangat ya. Semangatnya pinpun. Mungkin ya terkena sesuatu barang gaib lah ya. Barang gaib ya. Ya, yang dia liwat ataupun melakukan lintasan di mana begitu ya. Iya. Kesenggol apa aja ya. Terus ada dari anak-anak ada sakit yang dalamnya gitu, seperti ya batuk yang berkepanjangan. Nah, sekarang ini kan musim corona ya. Iya. Virus corona COVID-19. Ada nggak selama pengamatan daripada Suhu ini yang datang sini berobat, kebetulan Suhu dapat melihat bahwa ini dia di corona gitu, kena virus. Ada yang satu ya, cuman kita hanya sarankan untuk minum obat ya, minum obat untuk mencegah gitu aja, karena dari kriteria dari sakitnya itu seperti corona juga. Ya, berarti seperti ini ya, seperti terjangkit virus itu ya. Iya, tapi belum dites apa untuk rapidnya. Ya, hanya kita tidak melakukan rapid test lah ya. Iya. Tapi perkiraan daripada kriteria bahwa orang yang terkena atau terjangkit daripada penyakit itu, virus tersebut, itu kan sudah ada kriterianya, ciri-cirinya seperti apa, Iya, seperti apa ya. gejala-gejalanya. Iya. Berarti pernah ya? Pernah, waktu awalnya pernah. Iya. Cuman kita menyarankan ya sewaktu sebelum masuk kita ya sudah menyemprotkan dispenser. Berarti di pekong kita sudah disemprot sebelumnya, sudah kita ya. sudah siapkan setiap yang datang ke pekong kita ya kita udah siapkan semuanya. Jadi di pekong ini setiap hari juga kita semprot dari sehabis dari tamu pulang.
Berarti sudah cukup steril nih ya, Ya, suhu. terus udah kita siapkan dari sabun cuci dan air. Oh ini nih ya, Ya, ini terus ini alat penyemprotnya ya. ya, terus yang ini buat yang di badan gitu. Jadi Wah ternyata lengkap nih. Memang kita lihat kondisi corona new normal ya. ya new normal. New normal ini sepertinya semakin giat orang keluar dan jalan-jalan dan sebagainya. Nah sepengetahuan saya pekong-pekong juga banyak sih yang menjadi kunjungan daripada benar. orang-orang. Nah pada umumnya yang berkunjung ke pekong itu bukan tetangga ya suhu ya, tapi malah orang-orang jauh. Nah ini antisipasinya udah bener di suhu nih. Ini seperti apa nih kira-kira pekong suhu nih? Ya seperti apa ya, kita ya harusnya kita siapkan antisipasinya dari cuci tangan. Ya, enggak juga. Jadi di sini kita kebanyakan tetangga juga yang datang untuk berobat. Jadi yang untuk yang di luar kota itu agak jarang juga. Karena mereka merasa karena ada situasi seperti ini ya, tentang wabah corona ini, mereka juga was-was untuk datang ke pekong. Padahal kita sebagai mediator tatung, kita udah menjalankan protokol dari pemerintah ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk pencegahannya. Wah, kalau begitu memang benar-benar nih tatung di kota Singkawang nih benar-benar memperhatikan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikian ya suhu ya. Iya, demikian begitu. Jadi dari persiapan semprot menyemprot pekong, Iya. kemudian juga hal-hal yang harus disiapkan seperti apa tuh namanya cairan-cairan untuk cuci tangan, Iya. sabun disinfektan gitu loh. Ya, disinfektan ya. Ya, sahabat. Nah, bahwa pekong Singkawang ternyata lebih siap ya, lebih siap dalam rangka untuk menerima kunjungan dari mana aja, karena mereka sudah mempersiapkan ya sabun cuci tangan, alkohol, kemudian ya cairan-cairan yang lain dalam hal untuk ya antiseptiknya lah ya, supaya tidak terkena virus gitu. Dan menurut informasi juga pekong ini sering dilakukan penyemprotan. Ya sahabat, bahwa di pekong 6 Halilintan. 6 Hoi Lintang ini ternyata juga sudah ada surat pernyataan tentang pernyataan bebas COVID ya. Nah, sepertinya masyarakat juga banyak bertanya nih. Iya, Ini kita tahu bahwa tatung itu berawal bisa dari leluhur ya. bisa. Ya, juga bisa dipelajari, belajar. Betul. Nah, hanya berbeda ya, yang belajar dengan yang dibawa dari leluhur itu berbeda ya. Nah, juga banyak sekarang kita lihat masyarakat muda-muda udah tatung ya. Nah, ini juga menjadi satu perhatian kita lah ya. Iya. Nah, kalau suhu ini gimana nih riwayatnya kok sampai sekarang bisa jadi tatung gitu? Riwayat saya itu awalnya tidak bisa tatung ya. Awalnya itu saya juga mempunyai bapak kandung. Tapi setelah saya lahir saya diberikan ke bapak angkat. Tapi dari bapak angkat ini saya tidak ada keturunan mediator tatung. Sewaktu sepupu saya masuk itu dari awal dari bapak kandung ini yang saya tidak kenal sama sekali. Ya. Jadi dia waktu itu bermargaliu ya. Terus dia datang mimpikan ke saya, katanya saya adalah turunan dia. Terus awalnya itu juga dia masuk ke badan saya menjadi mediator tatung. Dia mengatakan saya adalah bapak kandung kamu, katanya. Jadi saya bertanya kepada yang lain, dulu-dulunya yang tetangga dengan saya, apakah benar apa ceritanya seperti itu benar? Iya, katanya. Nah, lalu sampai saat inilah saya menjadi seorang mediator tatung. Oh gitu ya. Jadi ceritanya ya memang
Ini sumbernya berarti dari leluhur sendiri Iya. ya, Dari leluhur. dari leluhur sendiri. Nah, sepertinya suhu Pak Bong ini yang hadir di sini ini apa nih? Datuk, dewa atau apa nih? Yang biasanya untuk istilahnya dari menyembuhkan orang sakit ya, itu kebanyakan yang datang itu Nam Hoi Pakung. Nam Hoi Pakung ya. Ya. Kecuali yang terkena barang-barang gaib itu datangnya dari datuk ataupun eyang. Yang Datuk dari leluhur lah ya. Iya. Iya, oke. Nah, kira-kira nih Suhu, saya mau tahu nih apa sih kira-kira harapan Suhu ke depannya untuk para tatung nih, khususnya dalam rangka menghadapi corona ini. Ya, harapannya satu-satunya semoga wabah COVID corona ini ya cepat berlalu, dan semoga juga ya yang kalangan masyarakat ya, supaya kalau tidak ada hal yang penting janganlah keluar rumah. Dan kedua, kalaupun mau keluar rumah pakailah masker ya. Dan ketiga, haruslah bisa membersihkan diri, istilahnya cuci tangan ya kan, semprotlah di tempat-tempat ibadahnya dengan memakai disinfektan setiap hari, karena orang itu ya kita nggak tahu dia itu kena atau corona atau tidak. Karena apa? Karena corona ini, wabah ini kan, penyakit ini nggak terlihat sama sekali dari mata manusia. Jadi setidaknya kita harus berantisipasi, Bersiap-siap lah ya. bersiap-siap di setiap kelenteng-kelenteng ataupun lintan-lintan ya, ataupun setia gitu. Jadi untuk kawasan apa nih ya? Kopisan nih ya? Iya, Kopisan. Ini apakah semua sudah melakukan apa yang menjadi harapan Suhu nih? Di sini di daerah kami ini di Kopisan ini sudah menjalankan protokol dari pemerintah ya. Itu menjalankan istilahnya dari protokol pemerintah itu dengan tersendirinya. Berarti mereka pada umumnya mandiri nih ya? Mandiri, Pak. Mandiri ya, tanpa ada dukungan bantuan daripada pemerintah. Iya. Wah, ini luar biasa nih ya. Kira-kira ada berapa jumlah kelenteng yang ada di sekitar Kopisan kita ini? Kalau di Kopisan kelentengnya itu wah cukup banyak, itu hampir 40 kelenteng ya. kelenteng. Semua namanya kelenteng, pekong atau Ada Setia? kelenteng, pekong, setia ada. ada ya, ada. Terus ada yang di dalam rumah. Wah, itu apa namanya? Pakung apa itu? Sintan ya, Sintan ya, Ya. bukan pakung. Sintan. Oke. Oke, Suhu, sepertinya bincang-bincang kita ini sudah cukup panjang lebar ya. Mudah-mudahan lah apa yang menjadi harapan kita ini, terutama kondisi Singkawang ini cepat normal lah ya. Kita ketahui adanya new normal ya. Iya. Mudah-mudahan kembali seperti sedia kala lah. Nah, kenapa kita lihat juga masyarakat sudah, ya pertama sudah banyak jenuh di rumah. Betul. Nah, kemudian juga yang bermata pencaharian, yang kebiasaan mencari rezekinya seperti apa, juga sudah semakin menipis persiapannya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini cepat berlalu lah. Ya, semoga ini cepat berlalu ya. Semoga nanti bisa beraktivitas dengan seperti biasanya. Jadi untuk wabah ini kita semua dari sebagai mediator tatung ya, kita semua juga harus perbanyak berdoa supaya wabah corona ini cepat berlalu. Jadi kembali ke aktivitas awal.